Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurid di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Seperti biasa rekan trader, Amarket selalu hadir memberikan analisa-analisa yang paling terbaik buat rekan trader semuanya. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik karena kami selalu percaya bahwa rekan trader adalah trader yang sangat baik. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita langsung aja mulai webinar ini. Bukan webinar, analisa ini. Dan seperti biasa, kita akan selalu mulai dengan apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan pasar yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat indeks dolar Amerika sempat naik menuju level 106.790, akan tetapi terjadi sedikit koreksi dan kembali ditutup di seputaran 106.676. Intinya masih seputar 106. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika memberikan tendensi yang signifikan terhadap euro angkel saham dolar. Euro mengalami pelemahan hingga menuju 1.04842, ditutup di seputaran 1.04908. Sedangkan untuk pound sterling pergerakan yang sangat luar biasa, sempat naik rekan trader menembus level 1.27266 dan ditutup di seputaran 1.27082. Sedangkan untuk gold terbanting-banting rekan trader setelah hari Senin mengalami sedikit koreksi, penguatan yang sangat luar biasa sampai ke 2664.23. Di hari kemarin gold terjatuh menembus level 2635 walaupun kemudian ditutup di seputaran 2645. Pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada gold. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita bisa lihat USD yen Jepang sedikit mengalami pelemahan, terjatuh sampai di level 153.149 walaupun kemudian sedikit koreksi dan ditutup di posisi 153.425. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan sekarang saatnya kita akan membahas tema harian. Untuk tema harian kali ini sangat luar biasa rekan trader. Tema ini akan punya hubungan keterikatan dengan rapat pertemuan FOMC yang akan dirilis nanti dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Tema yang saya angkat, emas menantikan keputusan The Fed dan pernyataan Jerome Powell. Nah ini dia. Rekan trader, akhirnya kita tiba di penghujung tahun ini. Rapat pertemuan FOMC di akhir tahun ini yang akan dilaksanakan dan nanti pada pukul 2 dini hari nanti akan disebutkan berdasarkan rekan trader ya, data yang ada, kemungkinan besar rekan trader bahwa mana pula ini datanya nih, saya angkat dulu datanya. Nah, berdasarkan data, kenyataannya bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan berada di seputaran 25 basic point seperti data yang telah ditunjukkan oleh FedWatch. Bayangkan rekan trader, berdasarkan data yang ditunjukkan, pemangkasan tingkat suku bunga ini akan berada di seputaran 95,4%, berada di bawah di sekitaran 25 basic point. Artinya kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga ini akan berada di seputaran 25 basic point. Dan inilah yang akan menjadi landasan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga serta perekonomian Amerika ke depan. Dan ini pun juga akan menjadi topik utama di saat rapat pertemuan FOMC yang akan dikeluarkan nanti malam pada pukul dini hari nanti, 2 dini hari. Kita mulai dari proyeksi ekonomi FOMC, pernyataan FOMC, keputusan tingkat inflasi dan konferensi pers FOMC. Harap diperhatikan rekan trader, pernyataan yang akan dilakukan oleh Jerome Powell akan melandasi perekonomian Amerika menuju penutupan tahun 2024 dan kita akan lihat
proyeksinya sehingga nanti di bulan Januari setelah Donald Trump dilantik. Kita lihat bagaimana sikap yang akan diambil oleh The Fed, dan inilah yang akan menjadi masalah atau akan menjadi topik utama bagi aset-aset lainnya. Untuk emas kita tahu bahwa apabila pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point, ini artinya akan memberikan semangat baru, kekuatan baru terhadap emas sehingga emas bisa naik dalam posisi yang lebih tinggi. Tapi dengan tendensi 25 basic point kali ini kemungkinan besar emas pun juga bisa naik. Tapi tidak terlalu tinggi-tinggi banget, walaupun ada sedikit konsesi bahwa emas pun juga bisa turun, rekan trader. Makanya sekali lagi saya bilang bahwa setiap data yang akan dikeluarkan nanti malam, setiap pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell nanti dini hari nanti, ini yang akan melandasi pergerakan ekonomi Amerika ke depan karena akan memberikan kekuatan atau tekanan yang baru terhadap dolar Amerika sehingga akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap aset-aset lainnya, terutama terhadap emas. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa sesuai dengan prediksi saya bahwa kemungkinan besar emas itu sudah berada di level paling tertinggi 2.796 bulan-bulan yang lalu, dan seperti yang telah saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa di saat itulah emas sudah berada di peak yang paling tertinggi. Dengan sisa waktu 2 minggu lagi kita mengakhiri tahun 2024, saya bisa pastikan bahwa emas kemungkinan besar tidak akan bisa mencapai 2.800, tapi kemungkinan untuk mencapai 2.700 masih tetap ada hingga menjelang tahun 2024. Dan kita akan lihat setelah Donald Trump dilantik, itu adalah pertarungan sebenarnya yang akan terjadi pada emas, terutama di bulan Januari tahun 2025. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi emas menentukan atau emas menantikan data FOMC, emas menantikan pernyataan Jeremy Powell, karena dari pernyataan itulah kita akan melihat langkah-langkah ke depan yang akan terjadi pada logam mulia ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau kita lihat rekan trader, pasar ini masih wait and see sebenarnya. Kalau menurut analisa saya, pasar ini masih wait and see, tapi sekali lagi saya bilang rekan trader sangat hati-hati. Kalau secara garis besar walaupun pasar wait and see, tapi peluang untuk naik masih ada. Tapi tidak apa-apa, sekarang saya mencoba menganalisa bahwa kemungkinan besar untuk indeks dolar Amerika dia mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa tingkat pelemahan yang paling sempurna itu bisa saja terjadi sampai level 106.414. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik sampai di level 106.730. Nah, di sini adalah arah yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika di hari ini. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat bersama-sama euro angkel saham dolar rekan trader. Pergerakan untuk euro angkel saham dolar hari ini secara garis besar, euro angkel saham dolar hari ini barusan aja dia mengalami tendensi bullish ya, dan sekarang lagi koreksi, tapi komitmen untuk dia bullish masih tetap ada, dan saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level 1.05277. Tapi kita lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi sampai level terendah di posisi 1.04863. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat pound sterling, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Pound sterling barusan saja data dikeluarkan sangat luar biasa. Pound sterling terjadi pembalikan arah, dan kalau kita lihat secara garis besar, ya walaupun tadi agak sedikit naik tapi sekarang dia turun. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan untuk dia turun masih tetap ada. Walaupun secara garis besar saya bisa bilang bahwa peluang dia turun itu bisa sampai level paling terendah menurut saya di posisi 1.26731. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi tertinggi di sekitaran 1.27257. Nah, ini dia arah yang bisa terjadi pada
pound sterling. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada gold. Ya rekan trader ya, kita lihat. Untuk gold rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya, gold hari ini benar-benar hati-hati alias hard. Hati-hati, hati itu hard. Jadi kalau hati-hati hard. Tapi tendensi yang saya bisa bilang buat rekan trader bahwa kemungkinan tendensi ini masih agak sedikit bermain-main dia ini. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di level paling terendah di seputaran 2635. Tapi hati-hati gold ini juga bisa terbang sampai di 2661. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa gold hari ini menurut saya pergerakannya tendensinya sangat hati-hati, dan kita akan melihat nanti sampai di FOMC dikeluarkan. Tapi secara garis besar menjelang sampai di FOMC dia akan bergerak di range 2635.41 sampai 2661.94. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini pergerakannya masih naik turun, tapi tendensi bullish menurut saya masih sangat kuat. Saya bisa prediksikan bahwa dia punya peluang naik sampai level paling maksimum. Menurut analisa saya akan berada di seputaran 153.983. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa saja terjadi dan dia menembus level 153.252. Nah ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Sekali lagi rekan trader harap diperhatikan data-data analisa yang telah market buat untuk rekan trader semuanya. Wah ini belum, ini oke. Oke rekan trader, demikianlah teknikal yang telah kita buat. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader jangan lupa rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini prinsipnya tidak ada, tapi tadi barusan aja IHK dari Inggris keluar ya. Ini makanya tadi kenapa dia bisa turun, barusan aja keluar. Tapi harap diperhatikan rekan trader bahwa nanti 17.00 juga ada IHK dari Eropa. Harap diperhatikan euro akan bergejolak. Tapi pada prinsipnya hari ini pasar akan melihat pertemuan FOMC akan dikeluarkan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan baca artikel dari Amarket yang saya tulis dengan judul Pasar Tertuju pada Rilis FOMC dan Pernyataan Jerome Powell. Ini data ini harap diperhatikan oleh rekan trader, analisa-analisanya ya. Ini harap sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader. Dan rekan trader jangan lupa ini adalah website kami, website terbaik Amarket. Kita sedang promo besar-besaran. Harap diperhatikan. Tahun baru, keuntungan maksimal, promo kita silakan lihat di website kita. Ada dengan deposit $500, kita bisa mendapatkan bonus deposit hingga 17% lebih. Jadi harap dilihat oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.